Oke, terima kasih Tante Ririn, Tante Yesi, dan juga Tante Meni. Silakan, Prof, Ya, menambahi terlebih dahulu. ada yang menarik. Tadi Ibu Meni mengeluarkan bahwa untuk bisa menulis itu ada beberapa syaratnya. Banyak syaratnya. Ya, salah satunya bisa berbahasa ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa bicara atau belum bisa bicara, tapi berkomunikasi dengan tulisan? Satu. Terus untuk Ibu Yesi ya, kan tadi kita memperbaiki postur, ada yang sambil tengkurap, terus memperkuat belakang ya, kemudian juga naik turun tangga. Nah, cuman kita lihat ada beberapa sekolah itu yang ekstrim, sampai anaknya SMA nggak duduk di meja, gelimpangan aja di bawah, mau nulis di bawah, mau matematik di bawah gitu. Itu bagus apa tidak ya sebetulnya? Ya nggak apa-apa juga kan Prof gitu, yang penting kan terjalin bentuk komunikasi dua arah gitu. Tetap tersampaikan apa yang dinamanya dengan bentuk komunikasi gitu kan, meskipun menulisnya memang mungkin memang sudah di tahapan yang dia udah nggak bisa produktif lagi dengan alat tulis. Nah jadi kita nggak bisa, jangan memaksakan juga gitu, kalau bisa dengan apalagi teknologi zaman sekarang gitu kan, ada chat lewat laptop ataupun lewat HP yang nggak apa-apa juga gitu. Yang terpenting kita tetap olah bagian-bagian yang memang harus tetap berkembang gitu. Maksud saya, kalau anak belum bisa berbicara, jangan diabaikan. Target saya nomor 1 bicara sebetulnya. Untuk anak-anak ini, target jangka pendeknya. Jadi pendapat bahwa biar nggak bicara, asal dia paham, dia bisa nulis, dia bisa berkomunikasi dengan cara lain, itu saya nggak setuju. Ya, kita harus kejar bicaranya dulu, sebisa-bisanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Tante Meni, terima kasih Prof. Itu yang guling-guling gimana? Iya, pertanyaan untuk Tante Yesi. Tante Yesi. Nah, kalau sebenarnya dilihat aja, kalau sudah SMA, seharusnya kan sudah tahu aturannya. Tapi kalau dilihat, kenapa dia seperti itu, gitu ya? Why-nya dilihat, kenapa dia duduk di bawah? Ada berbagai macam faktor kan. Kalau memang dia benar-benar harus duduk di bawah, setidaknya ada meja kecil yang membuat posturnya menjadi lebih tegak sehingga memungkinkan dia duduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia sudah nyaman untuk duduk tegak di bawah dengan meja kecil, kita arahkan dia untuk tetap duduk di bangkunya, di kursinya gitu. Karena yang pertama dia sudah SMA, dia sudah harus mengerti aturan bahwa teman-temannya duduknya di bangku kalau menulis gitu. Dan itu akan mensupport secara otomatis posturnya dia untuk bisa menulis dengan baik, untuk bisa memperhatikan guru dengan baik, dan juga mendengar instruksi dengan baik kalau posturnya tegak. Seperti itu, Prof. Nah, kalau policy atau aturan sekolahnya bilang bahwa nggak perlu duduk di meja, bagaimana? Nggak ada meja. Tidak ada meja. Setuju apa enggak? Maksudnya tidak ada meja? Oh gitu. Iya, gelimpangan aja di bawah gitu. Semau anak. Menurut saya, menurut saya pasti akan mempengaruhi dari kualitas menulis. Kalau misalnya dia harus menulis ya dengan tema kita, pastinya mempengaruhi otomatis ya. Jadi menurut saya sih kurang baik kalau ada yang seperti itu gitu. Jadi tetap diarahkan kalaupun di bawah ya duduk dengan baik gitu. Ya itu ada hal yang mengganggu saya juga. Beberapa pasien melaporkan bahwa di sekolah itu enak dok di situ, nggak usah duduk di meja, di bangku, nggak usah menulis di meja, nggak usah nurut, mau lari-larian boleh gitu. Jadi bebas sekali anaknya. Ya menurut saya kalau di awal boleh, tapi jangan keterlaluan lah. Kalau anaknya udah usia sekolah, SD, SMP, sama sekali nggak bisa menulis, nggak bisa duduk di meja,
dibiarkan aja bagaimana dia di kehidupan sehari-hari nanti gitu. Jadi boleh bebas di awal bagus, tetapi jangan keterlaluan. Semua ini nggak ada yang ekstrim gitu. Ya, udah. Oke, terima kasih Prof. Baik, kita langsung aja ke dalam sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama untuk Tante Yesi dari Ibu Hana. Tante Yesi, pertanyaannya, posisi anak untuk menulis juga suka suka malas-malas. Mungkin maksudnya malas-malas ini ya nakas-nakas untuk duduk tegak atau juga suka malas-malas kalau duduk tegak. Pegang alat tulis juga jadi miring-miring sehingga sulit untuk menulis dengan baik. Mohon sarannya bagaimana? Oke, tadi sebenarnya dilihat ya Bu, apakah memang kalau misal di awal Ibu bisa kasih latihan kayak misalnya ayo kita jalan dulu, ayo kita tengkurap main merayap-merayap, ayo kita mungkin di rumah bisa tadi contohnya saya pakai tangga atau misalnya kalau nggak ada mungkin tadi tengkurap dulu gitu. Setelah aktivitas itu ya Ibu bisa dampingi pada saat dia duduk di kursi, bisa Ibu dari samping, kalau misalnya dia bungkuk, usap belakangnya dari atas ke belakang, kemudian tepuk sedikit, sehingga kemudian Ibu bisa bantu dorong untuk dia tegak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ketahanannya sebentar, dia mampu duduk, tapi sebentar gitu, tidak apa-apa, Ibu tetap harus ingatkan, bisa lewat verbal, seperti duduknya yuk, duduknya yang tegak seperti itu, atau bisa lewat sentuhan, tekanan ringan, itu akan membantu dia mengingat kembali bahwa oh aku duduk harus tegak. Pastinya akan mempengaruhi dari kualitas genggaman yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Meni seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalnya anaknya duduknya males-males, nggak tegak-tegak, berarti jangan langsung di-push dulu ya Tante ya. Dikasih aktivitas-aktivitas motoriknya dulu gitu ya, supaya siap nanti baru dilihat lagi step-step berikutnya gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Hana nih. Gerakan boleh dijawab sama Tante Yesi, mungkin Tante Meni dan Tante Ririn ya, boleh dijawab. Gerakan menulis anak, terutama anak-anak autis dan teman-temannya sulit menulis dengan huruf sambung. Bagaimana cara menyiasatinya? Bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang ditulisnya dengan jelas? Begitu. Boleh, mungkin boleh dengan Tante Meni atau Tante Ririn? Oke, mungkin saya jawab untuk tulis sambungnya ya, gitu. Jadi kalau untuk nulis sambungnya itu, nah sebelum kalau anak ini masih kesulitan untuk mengikuti gerakan menulis sambung, ya kita bisa latih dengan eksplorasi bermainnya dulu gitu. Misal menggunakan foam, membuat garis-garis lengkung yang seperti bersambung gitu. Nah itu pakai itu dulu gitu. Tujuannya apa? Yaitu mengenalkan gerakan-gerakan atau pola-polanya dulu gitu kan. Karena kalau udah langsung alat tulis biasanya akan lebih susah gitu kan. Ada target yang konsepnya mungkin anak-anak kalau namanya udah alat tulis kan ada konsep belajar. Nah, tapi kalau dengan media yang lain konsepnya lebih bermain dan lebih nyaman buat si anak kayak gitu. Jadi dimulai dengan itu dulu, kayak bermain foam gitu kan, membuat pola-pola lengkung, atau bermain kayak bisa kita optimalisasi di bagian gerakan bahu, misal mengelap gitu kan, elap atas bawah, kiri kanan. Nah, jadi kita optimalisasi gerakan-gerakan besarnya dulu sebelum ke gerakan-gerakan yang terus. Oke, berarti aktivitas bahunya ditambahin dulu Tante ya, banyak-banyak ngelap, main foam gitu ya, sebelum pada akhirnya kita belajar tulis sambung ya, menyiasati bagaimana cara tulis sambung. Mungkin dari Tante Ririn mau menambahkan? Ya, kalau dilihat dari tugasnya yang sulit ya, mungkin targetnya memang bisa dibuat kecil-kecil gitu. Misalnya mau tulis sambung di huruf apa dulu gitu. Kita berikan target kecil-kecil, lalu diberikan prompt gitu sampai dia mahir gitu. Misalnya tulis namanya dulu dengan huruf sambung seperti itu. Baru nanti ketika dia pelan-pelan bisa dilepas,
dia bisa mandiri dan setiap usahanya itu diberikan reward atau reinforcement yang tepat buat anaknya. Sehingga tugas yang sulit seperti menulis sambung nanti dia mau coba lagi. Seperti itu. Oke. Oke, berarti dimulai dari hal kecil ya Tante ya, nulis namanya dulu, bagaimana diawali dengan bagaimana pola posturnya, kemudian bahunya dari Tante Meni tadi, latihan bahunya dulu, kemudian kalau mau coba tulis sambung, berarti dimulai dari tulis namanya yang singkat-singkat dengan diberikan reward, jadi dia akan semakin semangat untuk belajar nulis sambung yang makin lama makin lebih panjang lagi gitu ya Tante ya. Oke, terima kasih Tante. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Evira Isfani. Ibu Evira Isfani, kalau anak saya usia 3 tahun, memang dia hiperaktif seperti kata Prof. Hardiono. Anak saya sulit sekali kalau mau dikenalkan untuk menulis dengan alat tulis seperti spidol, krayon, ataupun pensil. Kalaupun mau memegang pensil, hanya untuk coret-coret saja, belum mau tracing. Bagaimana cara agar anak tersebut mau duduk diam dan fokus menulis, serta mau diarahkan? Saya sudah coba pakai papan tulis, tapi anak saya tidak mau. Karena saya khawatir nanti ketika dia masuk TK, dia tidak fokus untuk menulis. Apa yang buat anak menarik untuk menulis? Usia berapa sih yang pas untuk anak bisa menulis seperti tracing? Karena selama pandemi ini, anak saya belum terapi behavior dan SI lagi. Terima kasih. Mungkin boleh Tante Meni dulu atau Tante Ririn? Atau mungkin Tante Yesi, silakan. Oke, kalau mungkin di bagian tracing-nya dulu deh gitu ya. Di usia 3 tahun kita tahu, tadi tahu nih tahapannya 3 tahun enggaknya sih seperti apa gitu ya. Dan tahapannya itu ada di mana? 3 tahun itu memang tahapannya adalah pola-polanya mencoret gitu. Jadi memang balik lagi tetap eksplorasi dulu aktivitas-aktivitasnya, mencoret bebasnya, setelah itu baru boleh tracing. Sebenarnya kalau tracing ini biasanya anak-anak itu dikenalkan memang di usia sekolah yang sudah TK gitu ya, usia 4 tahun yang memang pola pegangnya pun usia 4 tahun udah bisa 4 jari, itu lebih stabil, karena kalau tracing itu kan ada fokus yang ataupun ada pola yang harus diikuti sama anak gitu, itu akan lebih susah buat anak tersebut gitu. Jadi eksplorasi dulu di area-area bermain yang besar-besar dulu, mencoret boleh dengan kertas HVS gitu kan, coretannya juga harus yang luas gitu kan, pakai spidol. Nah itu jadi lebih membuat anak tersebut nyaman ya, kayak gitu. Oke, mungkin bisa ditambahin Tante Yesi, bagaimana cara supaya anak mau duduk diam, fokus menulis, dan mau diarahkan? Ya, kalau tadi usia 3 tahun ya Tante? Iya, usianya 3 tahun. Dan anaknya hiperaktif seperti kata Prof. 3 tahun itu lagi benar-benar explore yang gerakan-gerakan aktifnya anak ya, benar kata Tante Meni. Saya menambahkan bahwa gerakannya harus yang besar dulu polanya. Ya, bisa coret-coret di kertas HVS yang ditempel di dinding. Jadi sambil dia lari, kemudian kita arahin, kita balikin ke coret, atau bermain coretan di garasi. Jadi sambil sambil misalnya lari, kemudian stop, kita coret, bikin coretan, kemudian lari lagi, stop, bikin coretan, sehingga anak bermain, ya konsepnya main dulu, senang dulu, pegang sesuatu, krayon yang polanya masih genggamannya nggak terlalu seperti anak 4 tahun ya, karena masih 3 tahun ya. Jadi memang kalau dilihat dari usianya 3 tahun ini memang masih senang-senangnya eksplor di area-area yang gerakan-gerakan yang besar, coretan pun besar yang seperti itu. Jadi jangan dipaksakan untuk di meja ataupun di papan tulis, karena dia nggak akan tertarik. Jadi mungkin di tempat-tempat yang lebih luas lagi. Nah. Kira-kira usia berapa sih Tante ya untuk menulis atau tracing, Tante Meni? Ya itu tadi, kalau usia tracing biasanya sih memang usia anak-anak yang sudah mulai masuk usia TK ya, 4 tahun gitu lebih siap gitu. Lebih siap ya setidaknya, karena sudah tahu konsep duduk, konsep belajar, pola pegang pensilnya pun sudah siap, dan sudah lebih fokus area-area apa yang harus dikerjakan, persepsinya sudah
mulai muncul yang kayak gitu. Tante Ririn mungkin mau menambahkan? Iya, sebenarnya sudah terwakili ya, tapi intinya adalah kalau mau mencoba hal yang baru dan sulit, kita bisa gabungkan dengan hal-hal yang dia sukai. Kalau dia memang suka lari-lari, mungkin lari ke sana, coret, lalu balik lagi, coret. Jadi tidak dipaksakan untuk duduk dulu untuk di usia 3 tahun. Lalu juga diberikan reinforcement itu artinya anaknya tahu di mana dia ditargetkan perilakunya. Jadi misalnya ketika lari dia coret, bikin garis, lalu dia lari lagi coret. Nah, jadi dia tahu dia lagi ditargetkan itu untuk belajar yang mana, sehingga dia mau cobain lagi. Oke, berarti karena ini anaknya masih 3 tahun, memang masih harus Tambah banyak sedikit kegiatan ya. yang besar. Oh ya, silakan Prof. Jadi menangani anak itu nomor 1 harus lihat usia perkembangannya. Tadi kan 3 tahun, jangan diajarin nulis ya. Saya selalu bilang bahwa di awal itu kita mesti konsentrasi ke interaksinya, kemudian anaknya jadi lebih tenang. Ya. Anaknya hiperaktif umur 3 tahun mah biasa-biasa aja ya. Bukan dia terus ADHD, bukan. Nggak pernah diagnosis ADHD pada anak umur 3 tahun. ADHD itu kalau udah usia sekolah nggak bisa diem, nah itu dia ADHD ya. Jadi perbaiki dulu interaksinya, hiperaktivitasnya bagaimana. Ya dengan sensory integration, dengan aktivitas outdoor itu akan sangat membantu. Kemudian juga tadi sudah disampaikan jangan belajar menulis ya. Mencoret boleh, karena umur 2 tahun, 3 tahun itu mencoret-coret, bukan menulis. Ya. Jangan diajarkan membaca juga. Nah, nggak lucu lah anak kecil 3 tahun diajarin baca. Nah nanti kalau sudah usia sekolah, kita mesti pikirkan 2. Anak ini 1 udah mesti tenang, anak ini udah mesti bisa berinteraksi dengan terapi yang sebelumnya. Pada usia sekolah, kita pikirkan 2. Nomor 1, anak ini bisa menulis apa tidak, itu urusannya dari okupasi. Jadi kemampuan jarinya, memegang pensil, dan lain-lain. Bisa apa tidak. Nomor 2, anak ini mau apa tidak gitu. Mau atau tidak ini urusannya Ibu Ririn nih, dari behavior. Jadi di sini kelihatan bahwa memang penanganan anak itu tidak bisa satu disiplin. Kadang-kadang memerlukan bantuan disiplin yang lain gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Untuk Bapak Ibu semuanya dibuka pertanyaan, boleh pertanyaan secara langsung ya, dibuka 2 pertanyaan. Sekarang dibuka 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Oke, sebelum ada yang bertanya secara langsung, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Novia Aswir. Anak saya ABK umur 12 tahun kelas 7. Kelas 7 berarti kelas 1 SMP ya. Dalam menulis spasinya sedikit sekali. Jarak kata satu dengan kata yang lain rapat sehingga sulit dibaca. Mohon saran apa yang perlu dilakukan. Terima kasih. Oke. Kalau usia 12 tahun kebetulan anak saya juga udah SMP gitu ya, gitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki pola pegangnya, ya kita harus lihat lebih ke aktivitas fungsional sehari-hari gitu. Jadi ya balik lagi libatkan anak-anak untuk aktivitas sehari-hari. Kalau nulisnya tadi spasi, urusannya di spasi gitu kan adalah bahwa problemnya adalah anak ini belum dapat nih konsep jarak, dekat, jauh gitu. Kan kita sebagai orang tua nggak mungkin hadir terus di situ untuk ngingetin spasi gitu, jarak. Nah, libatkan saja di aktivitas sehari-hari gitu kan. Bagaimana misalnya diajak untuk masak, motong, jaraknya yang dekat ya, jaraknya yang jauh. Dia jadi punya keterampilan, punya pengalaman bahwa jarak jauh itu seberapa, dekat itu seberapa gitu. Jadi dia belajar untuk mengatur sendiri gitu. Pastinya belajarnya juga sama orang tua dalam arti dilibatkan gitu, melibatkan lah gitu dalam aktivitas sehari-hari gitu. Karena kan kita juga melihat faktor usia. Kalau usia udah 12 tahun ya aktivitas life skill-nya yang perlu kita kembangkan gitu. Jadi anak 12 tahun kepintaran cukup, bisa sekolah,
tapi tulisannya jelek, seperti tadi spasinya nggak ada apa-apa, masih bisa diperbaiki nggak dengan okupasi? Setidaknya memberikan pengalaman ya dok, gitu kan, Prof, memberikan pengalaman lah gitu bahwa Iya. bagaimana sih dia menghadapi. Jawabnya optimis dikit dong. Bisa-bisa aja sih dok, gitu. Bisa-bisa aja sih ngebantu gitu dalam arti Tetap latihan, bisa latihan. kan? Bisa kok, bisa. Ya. Gitu. Yang penting dia nggak hiperaktif, nggak lari-lari, kemudian dia mau, tapi dia nggak bisa. Kalau nggak bisa ya diajarin supaya bisa kan. Betul. Dari tadi saya nggak denger itu tuh pensil segitiga ada gunanya nggak ya? Oh ya kan kebetulan juga sudah dibahas nih Prof waktu sama Dokter Sally yang 2 minggu lalu untuk alat-alat bantu. Alat-alat bantu bisa dipakai, disesuaikan saja nanti sama kemampuan anaknya, kenyamanannya ada di mana. Karena memang banyak banget sih alat bantunya Prof gitu kan. Pensil segitiga ada, yang model lingkaran ada, itu banyak gitu. Nanti tinggal disesuaikan mana yang nyaman gitu. Nah, kalau anak-anak kadung udah salah, misalnya megangnya begini nih, ya, atau megangnya begitu, umurnya udah SD, mesti dibetulin apa tetap dibiarkan dia menulis begitu? Kalau usianya masih bisa dibenerin, sebenarnya kita lebih membenarkan masalah proses ya, Prof, gitu kan. Proses mengenalkan konsep 3 jarinya, gitu, supaya dia bisa tahan lama dan nyaman, gitu. Kalau ternyata membuat dengan pola seperti itu, dan dia sudah nyaman dan tidak ada masalah. Pertama adalah, kadang-kadang kan orang tua datang ke tempat terapi karena masalah kan dok, gitu kan. Nah, kalau dia udah nggak merasa bermasalah ya nggak apa-apa, kalau udah merasa nyaman dengan itu. Tapi kalau dengan pola yang salah dan menjadi bermasalah, ya kita harus bantu memperbaiki sih, gitu. Oke. Oke, terima kasih. Berarti pertanyaan Prof tadi Ada sudah. pertanyaan tuh, pensil segitiga seperti apa? Iya, ini juga sama dengan ini nih, Prof. Ada dari Ibu Nani ya, untuk pegang pensil pakai alat bantu seperti pensil grips atau benda lain, berarti oke ya Tante ya, anaknya sudah 8 tahun tapi pegangnya masih 2 jari. Apakah oke pakai alat bantu seperti pensil grips atau yang lain? Iya, boleh gitu kan. Ada beberapa kalau nggak salah pensil yang model pensil segitiga ataupun alat bantu yang segitiga itu biasanya agak ada beberapa yang dijual deh kalau nggak salah waktu itu pernah ada toko yang gitu. Nah tapi biasanya yang terpenting kita sih sebenarnya adalah membentuk lengkung ini gitu, lengkung web space-nya ini gitu untuk polanya yang 3 jari gitu. Jadi Mau kalau diulang saya lagi, nih, jangan gitu. cepet-cepet ngomongnya. Ya Prof. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah bentuk lengkungnya, lengkung antara yang dibuat dari ibu jari dan jari telunjuk gitu ya, kalau pola 2 jari gitu. Nah jadi biasanya saya akan lebih menyarankan kalau agak susah nyari tadi bentuk alat bantu segitiganya, bisa pakai Play-Doh dibuat bulat gitu kan, dibuat bulat. Nah nanti pensilnya ditusukin nih ke tengah-tengah. Jadi anak itu otomatis ngebentuk-bentuk lingkaran gitu. Jadi web space-nya kebentuk gitu. Ya betul Prof. Ini yang terpenting web space-nya. Lengkungnya ini. Iya betul. Itu yang lengkung itu yang terbentuk gitu. Ini kalau 3 jari yang dia bantu yang di sini kan? Iya 3 jari. Nah, karena ada juga beberapa. Nah, ada beberapa yang memang sudah 3 jari, tapi web space-nya nggak kebentuk seperti yang tadi kita di video tuh, Prof, gitu kan. Nah, nanti itu tekanannya yang bermasalah, gitu. Oke. Jadi, gitu. Oke, terima kasih Tante Meni. Ada pertanyaan lagi nih. Terima kasih. Dari Ibu Santi Rosaindah, anak saya 6,5 tahun masih terkendala dalam motorik halus, kurang motivasi di dalam menulis, dan masih suka pecicilan juga. Bagaimana bisa konsultasi dengan tim anakku, khususnya terkait tim behavior dan okupasi untuk membantu dia dalam hal menulis? Oke, ini boleh langsung aja konsultasi ke admin anakku. Di chat tadi sudah ditulis oleh Tante Titi ya, untuk nomor WhatsApp klinik anakku. Boleh langsung
WhatsApp aja untuk boleh berkonsultasi dengan tim anakku untuk teman-teman terapis dari tim anakku ataupun dokter dari tim anakku. Untuk Ibu Santi boleh langsung di chat aja ya. Kemudian ada dari Divinta. Ibu Divinta, siang Prof, siang Ibu-Ibu, anak saya 6 tahun, untuk tracing sudah lumayan rapi dan tebal tracingnya. Untuk belajar menulis huruf dan angka, 1 hari 1 huruf. Awalnya mesti tracing dulu, kemudian bawah-bawahnya saya harapkan bisa menulis sendiri. Tapi saat ini setelah tracing rapi, giliran tidak tracing, anak saya bingung. Biasanya cuma bikin garis atau lengkung, padahal seharusnya dia melanjutkan menulis huruf tersebut tanpa tracing. Bagaimana sih sebenarnya step-step yang saya harus lakukan? Terima kasih. Ririn kali yang jawab. Ya. Boleh, Tante Ririn? Ya, untuk bisa menguasai dari tracing menjadi huruf utuh gitu ya, kita bisa tadi pakai promos tulis atau dari prom penuh sampai kita lepaskan anaknya tadi ya, seperti waktu di video tadi huruf C gitu. Awalnya dia tracing, lama-lama dilepas. Jadi prom atau tracing itu tidak selalu diberikan terus-menerus. Jadi ada tahapannya, diberikan penuh sampai diberikan lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa juga dengan tadi yang backward chaining. Dia melanjutkan misalnya huruf A itu misalnya lengkungnya dulu, lalu dia lanjutkan gitu. Misalnya dari tracing menuju ke huruf utuh, dia bisa coba dengan cara seperti itu. Misalnya ibu berikan A, lalu dia lengkung, lalu dia garis lurusnya seperti itu. Lalu dicoba sampai huruf utuh. Gitu. Jadi anaknya bisa menguasai. Iya, Prof. Jadi anak ini sudah bisa, ya, kan dia bisa nulis, tracing bisa, dan sudah mau. Ya, faktor lain juga mendukung mungkin ya, anaknya udah nurut, udah nggak pecicilan. Nah, kalau dari segi behavior, kan tadi dibilang tuh 1 hari 1 huruf. Apa boleh ditambah aja, ininya lebih lama, lebih panjang jadi belajar 1 hurufnya? Oh ya, mungkin juga bisa kalau memang anaknya paham, bisa juga diberikan yang lebih bermakna gitu. Misalnya bola seperti itu misalnya. Jadi ada huruf B, ada huruf A. Seperti itu. Jadi langsung ada maknanya buat dia sehingga dia tidak lupa gitu. Hurufnya langsung kepakai atau di huruf namanya. Gitu. Jadi pengulangannya ditambah banyak atau ditambah lama dan diberi makna ya. Iya. Oke. Mau ditambahkan, Tante? Udah. Oke. Berarti boleh ya, berarti kalau misalnya 1 hari nggak harus 1 huruf ya Tante ya, bisa ditambahin, tapi lebih ke bermakna ya Tante ya. 2 huruf, 3 huruf, tapi lebih ke bermakna, jadi anak juga jadi lebih paham ya, untuk sambil belajar menulisnya. Kemudian ada dari Ibu Indira Bashmit, baiknya kita memantau perkembangan tumbuh kembang anak berdasarkan apa ya? Boleh mungkin Tante Yesi, Tante Ririn, Tante Meni? Apa nanyanya? Coba diulang lagi. Baiknya kita memantau perkembangan tumbuh kembang anak berdasarkan apa ya? Ya, saya aja deh yang jawab. Boleh Prof, silakan. Perkembangan anak yang mesti dinilai dari bayinya lahir. Biasanya standar yang ada itu perkembangan ya, kepintaran ya. Paling tidak 9 bulan, 18 bulan, dan 30 bulan. Itu paling tidak. Umur 18 bulan ketahuan lah anaknya ada ASD dan lain-lain ya. Umur 30 bulan ya untuk menjaring yang kebetulan belum ketahuan. Itu buat anak normal gitu. Kalau ditanya bagaimana memantau perkembangan anak normal.
Tetapi sebetulnya kalau ada gejala aneh-aneh itu udah mulai umur 1 tahun, udah bisa kelihatan, udah bisa ditanyakan ke dokternya. Kalau ada yang aneh, misalnya anak autis, ya. Nah, kalau memantau perkembangan anak yang diterapi, itu menurut saya setiap 3 bulan harus ada kemajuannya. Kalau 3 bulan diterapi nggak maju-maju, ada sesuatu yang salah, harus diperbaiki. Oke. Oke. Terima kasih, Prof. Ini belum ada yang mau nanya secara langsung. Kalau ada yang mau nanya secara langsung, boleh raise hand ya. Oke. Kita bacain pertanyaan lagi aja ya dari kolom chat. Dari Ibu Hani. Agak panjang nih pertanyaannya, sebentar. Anak saya umur 5 tahun, telat bicara, sekarang sudah bisa bicara. Kalau sudah diminta menulis dari gurunya, langsung menyerah. Kalau menulis tangan bagian lengan terangkat terus sampai saya harus tekan dan menjelaskan, nanti bisa sakit dan capek. Kadang saya harus bujuk-bujuk supaya mau menulis. Tangan untuk menulis kadang kanan atau kadang kanan kadang kiri. Kalau menulis dia langsung bilang minta tolong bantu saya untuk pegang tangan dia. Sampai sekarang masih minta tangan saya untuk membantu dia. Beberapa latihan sudah saya lakukan tapi masih malas. Bagaimana caranya supaya lebih termotivasi untuk menulis? Terus saya kasih pensil segitiga. Sekolah tidak menganjurkan. Saya masih lanjutkan terus dengan pensil segitiga. Apakah terus saya lanjutkan saja atau mengganti pensil? Suplemen apa yang dapat diberikan ke anak untuk otak dan tulang agar lebih baik selain asupan makanan yang baik? Terima kasih. Seru nih. Boleh. Prof, boleh Prof. Jadi nomor 1, nah basicnya udah oke ya. Anaknya telat bicara, udah bisa bicara, alhamdulillah. Ya, sekarang mau menulis. Posisi tangannya salah, dia angkat begitu ya. Ini Iya. mungkin Ibu Jessi yang terangkan nih. Ya. Kemudian juga anaknya cepat menyerah. Nah, ini Ibu Ririn yang mesti menerangkan gitu. Silakan. Boleh Tante Yesi. Oke, ya kalau misalnya nih dia angkat tangannya seperti itu, berarti otomatis ada kecenderungan dia lelah pastinya yang tadi ibunya bilang lelah. Nah, sebelum melakukan dia duduk di kursi di meja ya, pastinya ibu play dulu. Tadi saya contohnya, kenapa saya kasih contohnya tadi anak saya manjat ya, bisa pakai apa saja, intinya moving dulu, bergerak dulu untuk batang tubuhnya, untuk graspingnya, untuk bahunya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya tar dulu. Jadi nanti menggenggam. Jadi nanti ketika aktivitas manjat nih, ibu bisa manjat apa aja, bisa manjat. Kalau misalnya ada tangga seperti yang tadi contoh anak saya, itu bisa dilakukan juga. Atau misalnya manjat-manjat tralis bolehlah, atau pagar bolehlah. Setidaknya ada satu aktivitas selama pandemi ini yang bisa dilakukan di rumah ya, yang melibatkan koordinasi tubuhnya, melibatkan seluruh gerak tubuhnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia posisi duduk di kursi depannya meja, kemudian dia mengangkat tangannya satu, jangan menekan area sini. Oke, yang ibu harus perbaiki adalah bagian midline core-nya. Jadi yang harus diluruskan adalah bahunya, diluruskan posturnya, bukan tangannya yang ditekan. Kalau ibu tekan tangannya, kemudian ininya masih miring, tentunya dia akan merasa sakit dan dia akan menyerah. Gitu. Oke. Seperti itu. Oke. Ketika sudah di midline, kalau misalnya ininya sudah di midline, otomatis kepalanya midline, ininya midline, otomatis ini tidak akan terangkat. Itu secara otomatis. Karena gerakan tubuh itu, gerakan otot itu
jadi satu kesatuan seperti itu. Oke? Jadi mesti latihan kekuatan tubuhnya secara keseluruhan, otot-otot punggung terutama ya. Kemudian mesti latihan sini, ya. Kemudian mesti latihan ini ya, genggam ya. Iya. Betul. Betul. Ya. Itu tadi. Nah, Ya. suruh angkat besi kali ya. Jangan. Nah, setelah ini bagus, dia mesti yang dibilang Ibu Yesi midline tuh tengah posisinya lurus Ya. aja gitu ya. Jangan ngeleot begini. Kalau ngeleot ditekan makin ngeleot kan. Ya. Ya. Jadi mesti perhatikan posisinya lurus, lihat atas gini-gini bagus ya. Itu advice dari Ibu Jesi. Ada tambahan nggak advice dari Ibu Meni? Oke, kalau kita melihat usianya 5 tahun, berarti kita sudah boleh melibatkan aktivitas fungsional untuk mengkoordinasikan gerakan yang seperti Tante Yeti sudah bilang nih Prof, gitu kan. Bisa misalnya, kan gerakan bahu yang kita mau kembangin juga, bisa misalnya Ngomongnya jangan cepet-cepet. Ya, kan tadi seperti Tante Yesi sebutin gitu ya, sudah sampein sebelumnya bahwa karena ini anak sudah 5 tahun, pasti aktivitasnya bisa lebih fungsional. Gerakan kontrol tubuhnya, koordinasi tubuhnya kita bisa bantu, misal main dorong galon, kalaupun main kayak misalnya main play-doh, ataupun misalnya mamanya bikin adonan, ya nggak apa-apa sambil gulung, itu koordinasi dua tangannya jadi jalan, gitu. Karena kan tadi ada keluhan juga konsep kanan kirinya itu masih gantian, gitu. Ternyata jadi kan sistem tengah tubuh ataupun gerakan yang bersamaan kita juga harus kembangin dulu gitu. Ini ada yang mencurigakan nih dari pertanyaan ini Ibu Meni. Dia kadang menulis tangan kiri, kadang tangan kanan. Jadi pertanyaannya, umur berapa kita tahu anak ini kiri atau kanan? Pertanyaan kedua, kalau dia kiri dipindah ke kanan apa tidak? Ya, pernah dapat ilmu dari Prof bahwa dominasi itu bisa dapat ilmunya dari Prof juga gitu kan, bahwa usia 2 tahun ya Prof, kalau nggak salah, mohon nanti dibenerin ya Prof gitu, itu dominasi udah mulai terlihat gitu. Nanti Prof bisa tambahin caranya bagaimana sih untuk melihat kapan siap memang dominan yang mana. Terus boleh dipindahin atau enggak, menurut saya sih tidak perlu dipindahkan karena akan mempengaruhi hasil tulisan nantinya gitu. Kalau dia sudah nyaman di kiri, nggak apa-apa, karena nanti kalau dipindahin ke kanan, tulisannya akan berubah. Itu nggak akan membuat anak ini nyaman dan hasilnya jadi tidak maksimal. Gitu, Prof. Tambahin ya, Prof. Jadi biasanya... Boleh lengkapin nggak, Prof? Dokter Sally itu mau ngomong. Ya, silakan Dokter Sally. Iya, Prof. Makasih, Prof. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas di 2 minggu yang lalu, Prof. Tentang hand preference ya. Jadi preferensi kesukaan anak, dominan tangan pada anak. Jadi memang kalau dari literatur saya dapatkan itu sekitar 3-4 tahun sudah mulai tercipta yang disebut namanya tangan dominan. Nah, di usia-usia segitulah kita bisa melihat anak cenderung menggunakan tangan yang mana yang lebih dominan. Kalau ditanya tadi lebih lanjut apakah jika dia menulis dengan tangan kiri kemudian harus dipindah ke tangan kanan, menurut saya dan memang sudah dibahas juga di 2 minggu yang lalu tidak perlu dirubah. Ya, kecuali memang untuk sesuatu yang sifatnya sosial atau berkaitan dengan etika. Jadi kalau untuk seperti itu baru kita mengingatkan anak menggunakan tangan yang kanan. Begitu, Prof. Jadi kalau menurut ini ibu-ibu sih jawabnya jadi halus gitu ya. Semuanya ibu-ibu. Kalau saya lebih kejam jawabnya. Jadi 2-3 tahun itu seringkali kita udah bisa lihat anak yang mana tangannya ya. Yang manapun juga jangan ditukar, biarin aja. Kan belum nulis pada umur segini ya. Jangan salah tangan jelek itu jangan. Nah, pengalaman saya sebagai dokter saraf anak melihat lebih mudah itu seringkali
nendang bolanya kaki apa dia, ya, atau ngelempar bola dia pakai tangan yang mana gitu. Seringkali kelihatan tuh kalau dia nendangnya kaki kiri, dia tangannya juga kiri gitu. Nah, kalau dia ternyata kiri, jangan sekali-sekali dirubah ke kanan buat menulis, ya. Nomor 1, nulis tangan kiri itu menurut saya keren, ya. Saya senang lihat orang nulis tangan kiri. Nomor 2, kalau dipindah ke kanan jadi kacau nih, nulisnya jadi kacau, otaknya juga mungkin bisa jadi kacau juga. Jadi jangan dipindah. Nah, gimana kalau salaman? Ya salaman tangan kanan nggak apa-apa lah, kan salaman tidak memerlukan keterampilan motor halus yang hebat. Makannya gimana dong, pegang sendok? Ya nggak apa-apa, pegang sendok pakai tangan kanan juga bisa gitu. Tapi menulis biarkan dia di kiri. Oke. Oke, pertanyaan ini berarti juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Syarih Rahman ya. Bapak Syarih Rahman yang bertanya apakah perlu diarahkan pindah ke tangan kanan, berarti untuk menulis tidak perlu ya Prof ya, kalau memang sudah Bukannya itu. tidak perlu, jangan. Jangan. Oke. Jangan, kecuali untuk Kadang-kadang hal-hal yang kadang-kadang di sifatnya. sekolah sok tahu juga, jangan. Guru ngaji juga kadang-kadang, wah mesti kanan, nggak boleh kiri. Ya, kalau salaman ya kanan. Kalau makan ya kanan. Tapi yang lain nulis tangan kiri nggak apa-apa, nggak dilarang. Oke. Berarti jangan dirubah, kecuali seperti salaman, seperti itu boleh ya Prof ya, diarahkan untuk kanan. Tapi kalau menulis jangan dirubah ya. Untuk suplemennya Prof, ditanya apakah ada suplemen yang baik untuk otak dan tulang selain asupan makanan? Kalau ada suplemen yang sakti sih saya seneng betul gitu ya. Cuman sayangnya sampai sekarang belum ada nih suplemen yang sakti. Nah, jadi obat hanya kalau diperlukan. Kapan diperlukan? Kalau semua menyerah. Aduh, nih anak nggak bisa dikendalikan nih. Mukulin orang, gigitin orang, menyakiti diri sendiri, kasih obat. Kalau terapisnya juga udah nggak sanggup. Ya. Tapi di luar itu jangan pakai obat deh. Nggak ada gunanya. Oke, baik. Lanjut ya Prof ke pertanyaan berikutnya. Anak saya umur 2 tahun 6 bulan. Bicara masih satu kata saja. Belum bisa merangkai kata atau kalimat. Responnya baik jika kita panggil, mau, dan kadang mengerti perintah. Apa yang harus saya lakukan di rumah, Dok? Jadi kan autis apa bukan gitu. Kalau dipanggil dia mau, dia bisa diperintah, dia bukan autis. Kalau dia bukan autis, dia ngerti apa enggak yang penting. Kalau dia mengerti, tapi dia ngomongnya telat, kita nggak terlalu takut. Mengerti 100% ya. Tapi kalau dia nggak mengerti, dia tidak bicara, itu kita agak takut. Aduh, ini nggak ngerti apa nggak mau mengerti. Takutnya kepintarannya kurang gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Terapi online mungkin ya, Prof ya? Lebih baik ya kita di rumah secara alamiah tetap lah ya berbicara dengan anak. Cuman sering yang saya perhatikan, teknik kita berbicara dengan anak itu kadang-kadang tidak tepat ya. Ada satu pasien saya ingat nih, terapis saya juga ingat, itu diagnosisnya apa? Anaknya telat ngomong, diagnosisnya apa? Ibunya ember. Ibunya ngomong terus nggak berhenti-berhenti, anaknya nggak sempat ngomong, bengong aja gitu ya. Ibunya terus gitu. Nah, jadi ibu itu, Bu, gantian lah bicaranya. Ibu bicara, tunggu anaknya menjawab gitu ya. Kalau anaknya belum bisa menjawab, jangan dimarah-marahin kayak di video yang viral itu ya. Ya sabar, diulang lagi, sabar. Ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ada terlambat, ada keraguan-raguan, tanya sama profesional. Jangan mencoba memecahkan masalah sendiri gitu. Kalau masalahnya udah mengganggu ya, tanya dulu lah, nggak apa-apa kan.
Berarti bisa langsung hubungin admin ya, Prof, untuk coba terapi online, Prof. Ya itu kalau cuman sekedar anaknya 2 tahun setengah udah bisa bicara tapi belum banyak, Baru itu satu kata. ibu masuk ke Anakku ID Instagram, ada link tree-nya, di situ ada kuesionernya tuh yang dibuat Dokter Ivan. Kuesioner anak terlambat bicara. Ada kuesioner autis juga. Isi aja, dari situ kita pasti tahu diagnosisnya deh. Kalau belum tahu juga, ada juga petunjuk membuat video. Lihat videonya, pasti kita tahu. Ibu-ibu ini pertolongan dari kita gratis nih. Mendiagnosa anak telat bicara, mendiagnosa anak autis, kemudian menggunakan video untuk mendiagnosa anak autis. Ini silakan aja dimanfaatkan. Ya. Oke. Ya, berarti boleh langsung ke Instagramnya Anakku ID ya untuk coba jawab kuesioner-kuesioner yang ada. Nanti bisa diarahkan lagi untuk Kalau lebih lanjut ya, Prof ya. Kalau udah ngisi boleh tanya sama saya. Tanya sama saya sampai sekarang nggak ditarik duit bayaran. Oke. Sama ada ini, Prof, apakah ada website khusus yang bisa menjadi acuan untuk perkembangan anak berdasarkan usia? Itu aja lihat di situ. Anakku ID itu ya, Prof ya? Ya. Atau bisa lihat YouTube-nya juga ya, Prof ya? Di YouTube Anakku ID banyak perkembangan-perkembangan juga ya, Prof ya? YouTube udah banyak. Iya, ilmu-ilmu perkembangan-perkembangan yang ada. Prof, yang tadi pertanyaan anak 3 tahun 7 bulan yang nulisnya lebih baik di tangan kiri, terus sekarang papanya nanya apakah perlu dipindah ke tangan kanan. Beliau bertanya lagi, apakah ada kaitannya dengan sensori, Prof? Karena anak saya didiagnosis ASD. Nah, tuh coba tolong jawab Ibu Meni. Sensory problem apa bukan? Ya. Yang Ulangi tadi ya, Tante untuk pertanyaannya. konsentrasi. Anaknya ASD, diagnosanya umurnya 3 tahun 7 bulan, memegangnya lebih banyak di tangan kiri. Apakah ada masalah sensori? Kalau sensori kan problemnya bisa kita lihat apakah memang ada perilaku-perilaku ataupun muncul-muncul respon yang tidak adaptif ya, baik dari propionya kah, vestibularnya kah, kayak gitu, taktilnya kah, gitu kan. Jadi kalau dengan kondisi yang pertanyaan bahwa dengan tangan kiri apakah ada hubungan dengan sensori, ya kita nggak bisa menentukan bahwa itu ada problem sensori atau tidak, karena kan bukan berarti bahwa dengan dia dominasi kiri, sensornya juga jadi problem yang kayak gitu. Nah. Enggak, Prof. Mungkin bisa tahu gitu. Karena kan terlalu, kalau dengan cuma sisi. Jadi masalah sensori banyak ditemukan pada anak ASD, ya. Ya. Tapi bukannya dia nulis kiri kanan itu karena gangguan sensori. Lain lagi masalahnya, ya. Ya udah, mungkin Tuhan kasih dia nulis tangan kiri, ya tangan kiri aja. Umurnya berapa? 3,5 ya? Iya, 3 tahun 7 bulan. Oh, udah belajar nulis. Iseng amat 3 tahun 7 bulan belajar nulis. Ya, ya nggak usah maksa lah. Tapi bukan sensori lah itu. Oke, berarti bukan itu. Tambahan, Prof. Tuh, Iya, silakan, Dok. Dr. Sally. Ya, menurut saya sih kalau masalahnya cuma satu sisi, umumnya sih bukan masalah sensori ya, karena masalah sensori biasanya terjadi secara simetris di kedua sisi tubuh kanan dan kiri. Jadi kemungkinan ini lebih dari masalah processing. Jadi perkembangan setelah proses sensori kan kita ada metode cara belajar. Learning prosesnya itu, proses belajarnya itu ketika proses sensori sudah melewati, biasanya dia akan berkembang ke proses yang lain yang di atasnya. Itu nanti antara koordinasi sisi kanan, awareness sisi kanan dan juga kiri. Jadi menurut saya bukan masalah sensori sih. Gitu, Prof. Oke, terima kasih, Dok.
sudah menunjukkan pukul 14.30, tapi masih ada yang mau bertanya. Ini kita lanjut terus atau bagaimana, Prof? Mananya langsung? Iya nih, ada yang mau nanya langsung nih. Boleh. 2. Oke, ini Bapak apa atau Ibu ya? Boydo Messi Sangat. Bapak Boydo. Halo. Oh, Ibu, maaf. Ibu Boydo Messi Sangapta, boleh dinyalain Bu suaranya sama videonya. Boleh langsung bertanya. Sangata. Mana dia? Ayo, Ibu Boydo Messi Sangapta Pasar Ibu. Sangata. Oh, saya kira rumahnya di Sangata. Sangata itu dekat Samarinda. Ibu Boydo. Oh iya, oke. Nggak ada lagi. Sebentar, Dok, katanya. Akun ini akun anaknya saat Zoom. Hah? Halo Ibu, sudah bisa? Oke. Oke. Oh, udah sih. Udah. Silakan Ibu, langsung. Suaranya tidak terdengar Ibu, maaf. Nomor 2 diagnosis ADHD. Umur? Umur 6 tahun 2 bulan. Oke. Kemarin pertama kali diagnosis sama dokter anak dia itu ASD. Umur? Lama-lama pas masuk TK 3 tahun 8 bulan. Ya. Nah, jadi kendalanya sih dia dulu pertama kali dia tantrum, terus nggak bisa diam, nggak mau duduk di kursi, di kelas gitu selalu muter aja gitu. Tidak bisa diarahkan. Terus sekarang sih sudah agak membaik, sudah mau diarahkan dan lulus dari TKB. Cuman dengan nilai akademik ya memang kita tidak harapkan akademiknya bagus. Cuman ya yang kendalanya sekarang menulisnya yang tidak mau. Tidak mau ya? Iya, asal kita arahkan dia marah, nggak mau, menangis, merengek, kadang-kadang marah sambil membenturkan kepala. Ya. Ada lagi? Ya sekarang sih itu lagi kemarin karena sudah tidak bisa dikendalikan lagi, jadi sekarang pakai terapi SI juga dan terapi obat. Waktu umur 3,5 tahun itu dokter anaknya betul diagnosisnya ASD. Karena tidak mungkin membuat diagnosis ADHD umur 3,5 tahun. Oke? Kan di terapi, udah bisa bicara, udah baik anaknya. Nah, umur sekarang berapa? 6 ya? 6 tahun. 6 tahun 2 bulan. Didiagnosis sebagai ADHD. Bisa. Kalau udah 6 tahun, autis bisa bersama ADHD. Ya. Apakah ADHD yang sekarang ini karena dulu autisnya tidak diperbaiki gejalanya dengan sempurna, atau dia memang ada ADHD, ya itu mesti dipikirkan lagi. Yang penting kalau ada 2 diagnosis begini, terapinya menjadi lebih sulit. 1. Nomor 2, ADHD-nya kalau tidak bisa dikontrol dengan dengan terapi dan mengganggu lingkungan serta mengganggu akademis, harus dicoba diberi obat. Ya. Yang ketiga, ibunya bilang kalau diajak menulis nangis ya. Iya. Nah, kalau dia nangis artinya dia nggak mau kan? Iya, nggak mau. Kalau nggak mau ini, ibu mesti belajar teknik-teknik behavior. Ya, bagaimana biar anaknya mau dengan senang, jangan dimarah-marahin. Saya lihat ibu tuh, maaf nih wajahnya udah stres tuh. Ya. Jadi jangan stres Bu. Itu kok ada anak kecil lagi? Iya, adiknya. Oh, udah punya adik. Ya, jadi teknik behavior, kemudian apa lagi ya? Ya udah, ADHD. Ibu di mana? Di Medan ya? Iya, di Medan, Pak.
biasanya di Medan Dokter Siska tuh oke. Siska Silvana di Rumah Sakit Columbia. Coba aja telepon. Nah, Ibu tanya online aja dah. Di Instagram bisa, nanya sama saya juga bisa. Tapi jangan mengharapkan jawaban dalam waktu cepat ya. Kan kita bukanya juga nggak tiap waktu kita buka WA atau Instagram atau ini. Sabar-sabar aja. Kalau nggak dijawab, tanya lagi gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Dok. Ya, tapi jangan putus asa, Bu. Kan udah bisa anaknya, bisa ngomong, bisa Iya. sekolah. Iya. Ya, udah bagus lah. Dipoles aja kan. Ibu Ya, jangan sedih tinggal begitu. apalah kesabaran kita melatih dia untuk gimana supaya dia senang untuk menulis itu. Iya, bikin dia senang aja. Hmm. Bu, yang ini memang butuh sabar, Bu. Istilah saya sih, ya berdarah-darah juga kita. Tapi yakin deh, Bu, kalau kita sabar, kita menjalankan dengan teknik yang betul, hasilnya akan lumayan lah. Bagus. Ya sih, Prof. Cuman dia kan kadang-kadang ya itulah tantrumnya sih itu masih ada. Cuman Nah, hype sesudah tantrum minum obat itu- hype-nya juga masih ada. Tantrum itu juga diatasi dengan teknik behavior dulu. Kalau tidak bisa dan sangat mengganggu, baru pakai obat. Jangan buru-buru mau pakai obat, nggak boleh. Udah 2 tahun lebih, Dok, kayak gitu juga. Terus tidak bisa juga tetap benturkan kepala sampai kena paku, berdarah-darah nggak peduli dia. Nah, kalau gitu mungkin perlu obat. Nah, Biasanya kita pakai, Nah, tanya aja sama dokternya, Dok, ini udah nggak bisa diatasi nih, boleh pakai obat nggak? Sedikit aja, jangan banyak-banyak obatnya. sesuai dengan anjuran dokter lah, Prof. Nah, carilah dokter Siska di Columbia Asia boleh. Sekarang sih lagi ditangani sama dokter Johannes, gitu, Johannes Sain. Oh, Johannes juga sama aja boleh. Ya udah kirim salam aja. Oke, Prof. Kawan semua itu. Ya, Prof. Oke. Cukup, Bu? Oh, cukup, Bu, cukup. Oke, terima kasih. Kita baca pertanyaan dari chat lagi, boleh, Prof? Boleh? Ya, pertanyaannya dari Ibu Isti. Siang, Prof. Anak saya 18 bulan, sering banget minta pulpen untuk coret-coret. Apakah ini bisa membuat anak bosan pada umur waktunya sekolah? Tuh, tanya Ibu Meni. Kalau usia 18 bulan mencoret nggak apa-apa mencoret. Kan targetnya mencoret ya Bu, jangan dinaikin seperti kata Prof. Jangan belajar menulis ya Prof ya gitu. Kalau coret-coret sekedar coret ya nggak apa-apa. Nanti tinggal dikombinasi dengan aktivitas lain coret-coretnya. Misal seperti tadi nih, dari saran dari Bu Yesi, Bu Ririn, coretnya misalnya lari dulu, coret, ambil, lari lagi, coret. Jadi dikombinasi lah dengan bermain, sesuaikan dengan usia gitu, sesuai yang tadi Prof juga sudah sarankan gitu. Jawabnya kembali lagi terlalu halus gitu. Coret boleh nggak? Boleh. Kalau menurut saya 18 bulan senang nyoret-nyoret ya bagus lah. Biarin aja coret-coret. Nah, kalau coret-coret di tembok bagaimana? Ya kasih kertas. Kalau nggak mau di tembok ya apa boleh buat nanti temboknya dicat lagi nggak apa-apa. Tapi bagus tuh kalau 18 bulan mau mencoret-coret. Berarti nggak bakal bosan ya, Prof, nanti di usia sekolah ya? Enggak. Itu juga jadi pertanyaan ya Bu Meni, apakah anak cepet-cepet masuk sekolah? Kadang-kadang sekarang 2 tahun udah disekolahin ya. Ada efek jeleknya apa enggak ya? Saya nggak tahu tuh. Sekolah ya? Kalau pengalaman saya ini Prof, kebetulan anak saya yang pertama juga lebih cepat ya, 3 tahun setengah udah PAUD gitu. Ada sesi dia di SD itu kelas 3 agak ngedrop ya, agak bosen gitu, dan dia nyampein kalau saya bosen gitu, bosen sekolah. Jadi dia nyaranin ke adiknya, kamu nggak usah buru-buru sekolah gitu. Gitu. Ya Jadi jangan, menurut saya biar sih eksplorasi bermain dulu. kalau sekolah bermain-main ya nggak apa-apa. Cuman ada beberapa sekolah nafsu banget gitu. Masih kecil suruh belajar, suruh duduk, suruh ini. Waduh. Tuh.
Oke, berarti nggak apa-apa ya dan tidak akan menjadi bosan. Terjawab sudah ya, Ibu pertanyaannya. Terakhir nih, Prof. Banyu, anak saya Down syndrome, usianya 6 tahun. Kalau sedang aktivitas, tangannya lebih terkontrol dengan tangan kiri. Tapi kalau nendang bola, menggunakan kaki kanan. Sebenarnya anak saya kidal atau bukan? Nggak tahu nih. Nggak tahu saya. Ya udah, tangannya mau yang mana aja terserah lah. Ada yang menarik pada Down syndrome sekarang, perkembangan ilmu yang terbaru. Jadi kira-kira mungkin separuh lebih anak Down syndrome itu juga kekurangan hormon tiroid. Ya. Kalau kurang hormon tiroid, kepintarannya makin turun. Jadi kalau Down syndrome tambah kurang hormon tiroid, harus diobati dengan hormon tiroid. Nomor 2, bahkan sekarang ada paper keluar dari Belanda dan kelihatannya sudah di-approve bahwa anak Down syndrome walaupun tiroidnya normal tetap disuplementasi tiroid sedikit gitu. Ya, jadi itu nanti tolong tanya sama dokternya lah. Perlu diperiksa tiroidnya apa tidak gitu. Nomor 2, apakah anak Down syndrome lebih sering menunjukkan perilaku autis? Sering. Ya, anak Down syndrome perilakunya autis. Ya udah nggak apa-apa, ada 2 gejalanya gitu. Autis, apa namanya, ada istilahnya tuh. Ya, terapinya lebih susah. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Saya dengan 4 anak yang ADHD. Semua anak saya bermasalah dengan menulis. Bagaimana caranya memotivasi anak agar menulis? Anak saya yang besar sudah kuliah, yang kecil kelas 1 SD, yang kelas 4 SD sekarang terapi belajar khusus menulis. Nih Bu Vina benar ADHD nih anaknya. Masa 4-4-nya? Tapi Ibu jangan khawatir. Kalau ADHD ya, bukan autis ya. ADHD, Ibu jangan khawatir lah. Saya sendiri juga ada ADHD-nya sedikit. Makanya kalau saya bicara kan rada galak begitu ya. Nggak apa-apa jadi dokter juga. Ya. Asal kita tahu bagaimana mengatasinya. Kemudian kita tahu kapan perlu obat, kapan tidak. ADHD kan mestinya terapinya susah lah ya. Kognitif behavior terapi. Tapi obatnya ada. Dan kalau obatnya persis dia mempan, wah itu udah sekejap dia jadi baik gitu. Belum tentu dia mempan sih. Tapi kalau dia mempan sekejap jadi baik. Seumur hidup nggak obatnya? Tidak. Kalau dia perlu obat kita kasih 6 bulan. Habis itu bagaimana? Obat ADHD ini kan bekerjanya instan ya, methylphenidate itu. Jadi beberapa, bahkan teman saya dokter saraf anak dari Filipina, anak saya ADHD ini. Jadi gimana dong? Ya kalau besok mau ulangan dikasih makan aja. Kalau nggak ulangan ya udah nggak usah gitu. Bisa begitu kalau ADHD. Ya, awalnya makan obat dulu, kalau efeknya baik kita berhentikan atau stop, kita lihat kapan dia perlu kita kasih. Ya. Tapi masa 4-4-nya ADHD, Bu? Iya. Ibunya saya lihat tenang-tenang aja tuh nggak ADHD. Nggak tahu bapaknya kayak apa. Ya nggak apa-apa, Bu. Kalau ADHD nggak apa-apa. Tuh anaknya lucu tuh. Ya gitulah yang bisa saya sampaikan. Sudah Baik, tidak ada yang bertanya lagi. Waktunya udah hampir 2 jam. Kita sudahi sampai sini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan juga kepada Ibu Jessi, Ibu Meni, Ibu Hana, sama Ibu Ririn nih, terapis-terapis yang saya sayangi nih, karena canggih-canggih ya. Sama saya aja ngelawan. Canggih deh pokoknya.
Terima kasih banyak ya. Semoga kerjasamanya tetap dijaga demi kepentingan pasien-pasien kita. Terima kasih. Ya, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih semuanya.